warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syafika Afronida dengan NIM 2012-4210. Saya mahasiswi semester 3 Prodi S1 Pendidikan Agama Islam UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yakni metodologi studi Islam yang diampu oleh Bapak Ridho Riyadi MPDI. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 3 pembahasan saja teman-teman. Yang pertama, definisi metodologi studi Islam. Yang kedua, sejarah singkat perkembangan studi Islam. Dan yang terakhir adalah agama dalam kehidupan manusia. Baik teman-teman, yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai definisi metodologi studi Islam. Nah, metodologi studi Islam adalah cara atau langkah ilmiah untuk memahami ajaran Islam secara mendalam, tidak hanya berdasarkan pada teks saja seperti Al-Quran dan hadis, tetapi juga melalui pendekatan-pendekatan. Nah, pendekatan apa aja sih yang digunakan? Pendekatannya yaitu dengan menggunakan pendekatan sejarah, sosial, budaya, bahkan rasional. Nah, tujuan dari metodologi ini sangatlah penting teman-teman, karena tujuannya adalah agar kita memahami ajaran Islam secara benar, relevan, dan tentunya bisa digunakan untuk menjawab tantangan zaman modern ini. Yang terpenting dalam metodologi ini adalah bagaimana metodologi ini sangat membantu kita dalam mengkaji ajaran Islam tidak sebagai doktrin saja teman-teman, tetapi juga sebagai sistem hidup yang bisa kita terapkan dalam politik, pendidikan, hukum, sosial, bahkan ekonomi. Nah, ruang lingkup metodologi ini ada 3 teman-teman. Yang pertama, akidah sebagai dasar keyakinan. Kemudian ada syariah sebagai pedoman hukum dan ibadah, serta ada akhlak sebagai moral atau perilaku. Teman-teman, memasuki pembahasan yang kedua adalah sejarah singkat perkembangan studi Islam. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau ternyata studi Islam itu sudah dimulai sejak zaman Nabi dan para sahabatnya loh. Hanya saja pada masa itu fokus utamanya adalah dengan memahami wahyu, menafsirkan Al-Quran, mencatat hadis, dan juga merumuskan hukum atau fikih. Nah, memasuki pada masa keemasan, yakni pada abad ke-8 sampai pada abad ke-13, yakni pada masa dinasti Abbasiyah, mereka mendirikan Baitul Hikmah. Nah, pada masa ini perkembangan studi Islam sudah memulai pada puncaknya. Nah, di mana pada masa ini juga ilmu-ilmu agama dan ilmu sains berkembang secara bersama. Dan pada masa ini juga tidak lupa bahwa pada masa ini muncullah ulama-ulama besar dan hebat seperti Al-Khawarizmi pada bidangnya matematika, Ibnu Sina pada bidangnya kedokteran, serta Imam Syafi'i pada bidangnya ilmu fikih. Nah, berkembang hingga ternyata pada masa Baghdad runtuh, perkembangan studi Islam mulai mengalami keterlambatan. Namun pada masa itu, pesantren, madrasah, dan para ulama tetap mengajarkan kitab-kitab klasik sehingga ilmu tetap terjaga dan tidak hilang. Nah, memasuki pada era modern, disinilah Islam menghadapi kolonialisme dan pengaruh Barat. Tapi pada masa ini muncullah para tokoh-tokoh pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Mereka membuka kembali pintu-pintu ijtihad dan mengkritik taklid dan menggabungkan ilmu-ilmu agama dengan ilmu pengetahuan modern. Nah, memasuki pada era kontemporer sekarang, ajaran Islam tidak lagi terfokus pada tafsir dan fikih saja, tetapi juga mempelajari demokrasi, hak asasi manusia, kemudian ada gender, dan isu-isu global seperti lingkungan. Dan pada masa kini juga perkembangan studi Islam tidak hanya pada menduduki pada satu negara saja, tetapi dengan banyak negara termasuk di Indonesia, Eropa, dan juga Amerika. Kesimpulannya, peradaban sejarah singkat mengenai studi Islam ini bersifat dinamis, dimulai dari wahyu, kemudian menjadi peradaban, mengalami kemunduran, dan kemudian bangkit kembali dengan pendekatan modern dan relevan sesuai dengan zaman. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai agama dalam kehidupan manusia.
Nah, agama ini sudah sejak dulu dikenal tidak hanya untuk urusan ibadah saja, tetapi juga menjadi prinsip dasar dalam kehidupan manusia. Nah, agama juga hadir sebagai salah satu cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar seperti dari mana kita berasal, kemudian untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali. Dalam praktik individu, agama ini sangat berfungsi untuk sebagai petunjuk kebenaran, karena manusia ini mempunyai keterbatasan dalam berakal dan memahami ilmu pengetahuan. Kemudian agama ini hadir menjadi salah satu cara untuk menjawab hal-hal yang di luar logika, seperti kehidupan setelah mati, adanya surga dan neraka, atau malaikat dan juga takdir. Selain itu, agama juga menjadi sumber ilmu, moral, dan kontrol diri, karena agama menumbuhkan rasa tenang, harapan, dan juga makna dalam hidup. Di sisi praktik, agama memiliki berbanyak dimensi, diantaranya seperti ritual ibadah, keyakinan, kemudian ada pengalaman spiritual, nilai moral, dan juga kehidupan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, agama juga bisa diposisikan menjadi pemersatu, karena agama mengajarkan kasih sayang, toleransi, dan juga keadilan. Namun jika kita pahami dengan arti yang sempit, agama juga bisa menjadi sumber konflik yang sangat besar. Kesimpulannya, agama sangat penting diterapkan dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat, karena dari agama bisa menumbuhkan dan membentuk cara berpikir seseorang, merasa, dan juga bertindak, bersikap agar hidupnya lebih terarah dan bermakna. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kami bahas ini manfaat. Tentunya saya mohon maaf apabila banyak kalimat yang kurang tertata dan terbata-bata. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.